bahwa ada kerjasama yang erat dan kerjasama itu dilakukan secara sengaja dan sadar. Pembuktiannya dapat dilihat dari adanya kesepakatan untuk bekerja sama, pengaturan bersama, dan pelaksanaan bersama dengan pembagian peran dan tugas. Dengan demikian, delik penyertaan mensyaratkan adanya hubungan tertentu antara pelaku dan peserta sebagaimana disebutkan di atas. Tanpa hubungan tertentu tersebut, maka mustahil terjadi delik penyertaan. Memori van Tolechting menjelaskan orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam teori penyertaan untuk seseorang dikategorikan turut serta melakukan perbuatan pidana, dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu. Melakukan suatu tindak pidana harus mempunyai sifat dan karakter yang sama. Demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam melanjutkan suatu tindak pidana. Bahwa terdakwa Abdul Rahman Yusuf didakwa bersama-sama dengan saksi Suryani, saksi Jati Bayu Haji, saksi Asep Wawan Hermawan, saksi Roib Sukardi, dan saksi Eko Darmanto telah menyuruh melakukan dan turut serta menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Bahwa Abdul Rahman Yusuf, Suryani, Jati Bayu Haji, Asep Wawan Hermawan, M. Roib Sukardi, dan Eko Darmanto adalah anggota dari komunitas edisi Cash, di mana masing-masing anggota mempunyai kepentingan sendiri, dan demikian tidak ada perbuatan yang secara sadar merupakan sengaja melakukan kerjasama antara Abdul Rahman Yusuf, Suryani, Jati Bayu Haji, Asep Wawan Hermawan, M. Roib Sukardi, dan Eko Darmanto. Apabila tidak saling bertemu dan jangka waktu tindak pidananya berbeda, oleh karenanya terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan, sehingga dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Kedua, primer. Pasal 26 ayat 1 junto pasal 45A Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke KUH Pidana. Rumusan pasal 26 ayat 1, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Uraian unsur. 1. Unsur data pribadi. Bahwa dalam penjelasan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2015 dikatakan, dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Bahwa hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. A. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. B. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. C. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Bahwa jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Bahwa data pribadi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Rumusan pasal 45A. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, atas suku, agama, ras dan antar golongan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bahwa kedua pasal tersebut adalah saling bertolak belakang, di mana dalam pasal 26 yang disebarkan adalah data pribadi yang mengandung pengertian hak pribadi yang bebas dari segala macam gangguan dan dapat berkomunikasi tanpa diketahui pihak serta mengakses informasi terkait kehidupan pribadi dan data seseorang. Bahwa sedangkan dalam pasal 45A justru sebaliknya, di mana seseorang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan atau permusuhan. Bahwa dalam keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada fakta diungkap terkait penyebaran data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 junto pasal 45A Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa dengan demikian dakwaan ini jelas mengada-ngada dan membuktikan penuntut umum tidak teliti dan cermat dalam mendakwa kesalahan terdakwa, dan terkesan jaksa penuntut umum tidak peduli dengan nasib terdakwa. Jelas hal ini adalah merendahkan dan melecehkan wibawa pengadilan dan menganggap persidangan ini sebagai hal yang tidak serius karena mendakwa nasib terdakwa yang tidak bersalah dengan pasal yang tidak termasuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terkait unsur 20 ayat 1 junto pasal 45A Undang-Undang RI nomor 19